Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Di video kali ini, saya yang pertama mungkin akan menjawab pertanyaan teman-teman ketika saya mengikuti live streaming di YouTuber yang lain, teman-teman YouTuber ya, membahas kasus Subang ini. Dan saya sering juga berkomentar, karena apa? Ingin sekali bersilaturahmi dengan teman-teman yang selalu mengikuti kasus Subang ini. Di sana banyak juga pertanyaan dari teman-teman, Bang, bahas itu tentang masalah rapat di Karawang. Oke, yang pertama. Yang kedua, benarkah Ramdhanu ini menyebutkan nama pelaku waktu di malam tahun baru? Nah, itu memang sudah beredar ya videonya, percakapan saya waktu itu voice dengan Bang Freddy Sudaryanto. Baik, begini ceritanya teman-teman. Waktu itu saya ke Karawang bersama teman-teman dan kumpul di sana. Lah, itu sebenarnya sih hanya obrolan-obrolan biasa, perbincangan biasa, ngopi-ngopi. Tapi ada pokok inti pembahasan, yaitu kabar Danu ini sudah mengakui perbuatannya. Nah, saya kan belum tahu, kita kan baru kumpul di sana, saya kaget dan terheran-heran dengan pengakuan Danu ini. Ya kan? Seperti itu. Itulah pokok inti pembahasannya teman-teman. Semuanya pun kaget. Para YouTuber ini seperti itu. Nah, bahkan Bang Taupan sendiri pun sampai kaget ketika Ramdhanu ini mengakui ke Bang Taupan begini begitu keterlibatannya dalam kasus ini sebenarnya. Oke, nah itu. Lalu sesudah itu kita pada pulang ke Subang, ya kan? Nah, sesudah 2 minggu kemudian saya ditelepon lagi sama rekan-rekan, kita kumpul di Ibu Lilis. Di situ ada saya, Bang Freddy, Heri, dan juga Mas Sodobono. Mendengar ucapan Danu ini, di sana juga mengakui perbuatannya, teman-teman. Dan menyebutkan nama-nama yang lain. Disuruh ini, disuruh itu. Sampai dibentak juga di sana agar jujur. Karena apa? Saya pun berpikir seperti ini. Musuh yang paling kejam adalah seorang klien yang tidak jujur, teman-teman. Kalau kliennya jujur, seorang pengacara akan enak. Baik dalam membelanya atau dalam memberikan sebuah statement atau apapun itu. Teman-teman pasti merasakan hal seperti itu kalau kita menganalisa ke sana. Musuh yang paling kejam adalah seorang klien yang tidak jujur. Di sana Danu mengakui perbuatannya, sudah kita pada pulang sesudah itu kan. Akhirnya kan seminggu kemudian Danu ke Polda Jabar di pertengahan September lalu. Nah, ini teman-teman. Jadi intinya kita bukan mendukung siapapun. Orang penjahat harus dilibas semuanya. Baik dalam kasus Subang ini yang sudah kita ikuti semuanya, baik Danu, Yosep, Mimin, Arigi, Abi, atau siapapun lagi yang terlibat nanti, dibuka oleh Pak Yosep dengan janjinya, Bapak akan membongkar semuanya di pengadilan nanti. Kita simak nanti persidangan lanjutan. Baik, teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah mendengar dari keterangan Kombes Pol Surawan mengatakan polisi sebetulnya sudah memiliki kecurigaan dari keterlibatan Danu sejak melakukan pemeriksaan 2 pekan lalu, namun penyidik belum memiliki keyakinan untuk menetapkan keponakan sekaligus sepupu korban ini. Jadi ternyata polisi juga dari dulu sudah menyoroti ke Danu ini, teman-teman. Ini keterangan langsung dari Kombes Pol Surawan. Nah, teman-teman, jadi menurut Kombes Pol Surawan, dia selama ini ada merasa tekanan. Memang 2 minggu lalu, dia sempat mengaku pada saat kita melakukan pemeriksaan, namun kita sendiri belum yakin. Dan kemarin menurut pengakuan dia sudah berdiskusi dengan keluarga dan kuasa hukumnya. Alangkah bagusnya dia menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Jadi waktu itu Danu sudah mengakui di hadapan penyidik. Itulah cerita yang tadi sudah saya ceritakan sebelumnya, teman-teman. Nah, ini kan sudah begitu mungkin keluarga dari almarhumah sudah lega, akhirnya kaget semuanya, shock mendengar pengakuan Danu, baik Bu Lilis. Saya melihat seperti itu, entah kaget atau apapun itu yang terjadi ketika saya melihat di rumahnya. Ya, itu uwa-uwa yang laki-laki dan uwa-uwa perempuan pada kaget semua, entah benar-benar kaget atau entah apapun itu, mereka yang merasakan, baik kaget maupun tidak, kan seperti itu. Nah, teman-teman ya, intinya kita sekarang ya sudah agak plong juga karena sudah memasuki persidangan, teman-teman. Nah, dalam hal menyikapi persidangan ini banyak yang menyoroti.
Saya ini penasaran, akhirnya bertanya kepada seorang profesor atau guru besar, yaitu Profesor Dr. Musa Darwin Pane, sarjana hukum atau master hukum ya. Nah teman-teman, tadi saya chatan juga dengan beliau dan bertanya, selamat siang Prof, bagaimana tanggapan profesor ini kalau misalkan Ramdhanu tidak menyerahkan diri, apakah kasus Subang ini akan terungkap? Nah, nanti teman-teman bisa simak videonya, dan ini menarik sekali tanggapan beliau, seorang profesor ini, karena ternyata dia itu adalah satu kampus dengan almarhumah ini, yaitu Amalia, waktu kuliah dulu di Unikom Bandung. Itulah penjelasannya teman-teman. Nah, teman-teman, selain itu, Danu juga di sini tertulis mendapatkan perintah untuk membersihkan TKP setelah Yosep dan yang lainnya mengeksekusi kedua korban ini. Jadi Danu ini disuruh membersihkan TKP, mengelap seluruhnya. Itu tidak bisa terbayangkan betapa sibuk dan capeknya mereka di malam hari. Pertama, takut ketahuan oleh orang-orang sekitar atau oleh polisi, terutama adalah jejak-jejak mereka. Tapi apakah identifikasi yang awal-awal pertama kali itu sudah 100%? Ya intinya sekarang kita simak, sudah menuju persidangan, intinya seperti itu. Siapa sebenar-benarnya pelaku dalam kasus ini? Kita ingat dengan janji Pak Yosep akan membongkar semuanya di pengadilan nanti. Ikuti terus dan simak video dari Profesor Dr. Musa Darwin. Ini videonya teman-teman. Halo guys, salam Pancasila buat kita semua. Terkait perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang kini sudah masuk dalam tahap persidangan yang merenggut nyawa Ibu Tuti dan Amalia, yang mana korbannya Amalia ini adalah salah satu alumni dari Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung. Ada pertanyaan kepada saya, yaitu dari YouTuber Subang Hijau. Demikian pertanyaannya melalui chat WhatsApp. Prof, boleh saya bertanya lagi tentang hal kasus Subang? Apakah jika saksi Ramdhanu atau Danu tidak menyerahkan diri atau mengakui keterlibatannya, apakah kasus Subang ini yang merenggut Ibu Tuti dan Amalia akan terungkap? Bagaimana tanggapan Prof? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik dari YouTuber Subang Hijau. Pertama, MDP saya telah memberikan pernyataan di berbagai media bahwa Polda Jabar pasti dapat mengungkap dugaan tindak pidana pembunuhan ini, karena Polda Jabar ataupun kepolisian memiliki sumber daya yang matang, yang cukup untuk menindak tindak pidana pembunuhan. Soal itu terungkapnya baru sekarang maju ke pengadilan, itu soal waktu. Tetapi di sana sini sebenarnya menurut ahli, Polda Jabar ataupun pihak kepolisian sudah dapat menetapkan tersangka, sudah dapat mengungkap perkara ini meskipun tidak ada saksi Ramdhanu ataupun adanya pengakuan dari Danu. Itu statement pertama di berbagai media. Yang kedua, bahwa terkait adanya pengakuan saksi Ramdhanu atau Danu yang menyerahkan diri dan atau mengakui keterlibatannya di dalam dugaan tindak pidana pembunuhan yang merenggut nyawa Ibu Tuti dan Amalia, tentu itu suatu hal yang positif, karena di dalam pembuktian tindak pidana itu adalah pembuktian secara material, sehingga penambahan keterangan-keterangan saksi dan atau pengakuan dari salah satu pelaku yang terlibat itu menjadi suatu fakta, suatu bukti yang kuat, sehingga pihak kepolisian lebih percaya diri lagi untuk memajukan perkara ini, untuk mengungkap perkara ini secara semakin mendalam. Dan karenanya keterangan saksi Ramdhanu ini, meskipun dia bisa dikualifikasi sebagai saksi yang juga pelaku atau sering disebut juga dengan saksi mahkota, maka
tentu menjadi suatu hal yang penting dengan pengakuan dan penyerahan dirinya untuk mengungkap perkara ini secara terang benderang. Jadi kesimpulannya, apakah bisa terungkap hanya karena saksi ini mengakui? Ya tentu tidak. Tetapi soal saksi Ramdhanu yang juga pelaku atau disebut dengan saksi mahkota itu mengakui dan menyerahkan diri, itu menjadi suatu hal yang baik untuk semakin percaya diri aparatur penegak hukum mengungkap perkara ini secara terang benderang. Jadi dengan adanya pengakuan ini juga tetap aparatur penegak hukum harus memandang sebagai hal yang baik dan juga harus diberikan apresiasi kepada Ramdhanu ya dalam hal ini karena keberaniannya mengungkapkan kebenaran. Maka sebagai ahli ya tentu ini tidak menghilangkan tanggung jawabnya terhadap hukum, tetapi hal ini bisa dijadikan sebagai alasan nantinya bagi hakim dan atau juga jaksa penuntut umum untuk memberikan apresiasi terhadap saksi ini. Bisa dalam bentuk bagi jaksa penuntut umum memberikan tuntutan yang lebih ringan daripada yang lain, dan bagi hakim juga bisa memberikan putusan yang lebih ringan dibandingkan pelaku lainnya. Terima kasih atas saksi Ramdhanu yang juga bisa membantu aparatur penegak hukum untuk membuat semakin terang benderangnya perkara ini. Itu saja yang bisa saya jawab. Salam hormat MDP.